Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini kita akan bahas tentang latihan soal, tentang materi fungsi, dan juga materi lingkaran. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam soal-soalnya. Di soal yang pertama, di sini yang dicari adalah tentukan nilai fungsi-fungsi berikut untuk X sama dengan min 5. Nah, sebenarnya untuk konsepnya itu simple banget. Jadi, kita tinggal mengganti X-nya itu dengan angka min 5. Jadi, misalkan untuk yang A. Di situ fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Nah, x-nya diubah jadi min 5, berarti f min 5 itu sama dengan 4 dikalikan min 5 kuadrat, min 2 dikalikan min 5 ditambah 1. Nah, di sini berarti 4 dikalikan min 5 dikuadratin, hasilnya adalah 25. Kemudian min 2 dikalikan min 5, hasilnya adalah plus 10. Kemudian di sini ada plus 1 lagi. Nah, 4 kali 25 hasilnya adalah 100. 100 tambah 10 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 111. Oke, nah berarti sudah selesai untuk yang A-nya. Nah, untuk yang B-nya juga sama caranya, kita tinggal mengubah X-nya dengan angka min 5. Berarti Fx sama dengan 3x plus 5 dibagi x plus 9. Dirubah aja X-nya dengan min 5, jadinya F min 5 sama dengan 3 kali min 5 ditambah 5 dibagi min 5 ditambah 9. 3 kali min 5 hasilnya adalah min 15 ditambah 5 per min 5 ditambah 9. Berarti hasilnya adalah 4. Sama kayak kita punya utang 5, dibayarnya 9. Berarti uang kita tinggal 4. Oke, nah kalau kita hitung min 15 ditambah 5, berarti hasilnya adalah min 10 dibagi 4. Kalau kita sederhanain dibagi 2 hasilnya 5, dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5 per 2. Oke, nah untuk nomor C-nya silakan untuk dicoba sendiri, nanti dijawab di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di soal yang kedua, di sini jika fx sama dengan sekian dan gx sama dengan sekian, tentukanlah f plus gx. Oke, kalau bentuknya f plus gx itu sama artinya kayak fx ditambah gx. Nah, berarti tinggal masukin aja. Fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Berarti x kuadrat min 4x plus 4. Kemudian kita jumlahin dengan gx. Gx-nya adalah x min 2. Oke, nah kalau kita hitung di sini berarti x kuadrat kemudian min 4x ditambah x. Berarti hasilnya adalah min 3x. Oke, nah kemudian di sisi yang lain di sini ada 4 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah plus 2. Oke, berarti hasil akhirnya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Oke, kita lanjutin ke yang B. F min gx berarti nilainya setara dengan fx dikurangi gx. Kalau kita masukin fx-nya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Dikurangi gx-nya adalah x min 2. Nah, berarti di sini perlu kita kaliin dulu min ke x-nya. Berarti ini tetap x kuadrat min 4x plus 4. Kemudian min dikalikan x. Berarti hasilnya adalah min x. Kemudian min dikalikan min 2. Min ketemu min berarti hasilnya plus 2. Gini. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat. Kemudian di sini ada min 4x min x. Berarti hasil akhirnya adalah min 5x. Kemudian yang lain di sini ada plus 4 plus 2. Berarti hasilnya adalah plus 6. Nah, berarti hasil akhirnya adalah x kuadrat min 5x plus 6. Oke, nah untuk yang C juga sama f kali gx. Berarti nanti fx dikalikan dengan gx. Nah, nanti tinggal dicoba sendiri. Kemudian kalau f dibagi gx itu juga sama, yaitu fx dibagi dengan gx. Nanti bisa dicoba sendiri dan dijawab di kolom komentar, oke? Nah, sekarang ke poin yang ketiga. Yang ketiga, di sini konsepnya, untuk konsep dasar, kalau misalkan yang dicari adalah domain, domain itu dibagi menjadi dua macam.
Yang pertama, ketika bentuknya itu akar. Nah, misalkan ada bentuk fx itu sama dengan akar dari kotak misalnya. Nah, berarti domain dari f-nya, kalau akar, kotak itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena di dalam akar itu nggak boleh negatif. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk yang lain selain akar itu bentuk pecahan. Nah, kalau pecahan berarti misalkan aku punya bentuk fx sama dengan akar. Sorry, bukan akar ya. Misalkan di sini bentuknya a per b karena bentuknya pecahan. A per b. Nah, berarti untuk domain dari f atau tak singkat df, b-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pecahan bawahnya itu nggak boleh 0. Berarti b-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah kemudian untuk yang ke A, kita coba untuk poin A. Di sini bentuknya adalah pecahan, berarti masuk bentuk yang kedua. Berarti 5x min 15 itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau aku pindah ruas, minnya ke sisi kanan jadinya plus, berarti 5x tidak boleh sama dengan 15, dan x-nya tidak boleh sama dengan 15 dibagi 5, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 15 dibagi 5 itu nilainya 3. Nah, sehingga untuk domain dari f, domainnya adalah x anggota bilangan real dengan x-nya itu tidak sama dengan 3. Oke, nah untuk yang B ini karena dia bukan bentuk akar ataupun pecahan, berarti untuk domainnya bisa langsung domain itu x anggota bilangan real, tidak ada syarat apapun. Oke, nah kita coba yang C. Yang C di situ bentuknya adalah fx sama dengan akar dari 3x min 9. Nah, ini kan bentuknya akar, berarti masuk ke bentuk yang pertama. Sehingga yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x min 9 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x-nya harus lebih dari sama dengan 9, karena min 9-nya pindah ruas ke sisi yang kanan. Oke? Berarti x-nya lebih dari sama dengan 9 per 3, atau x-nya lebih dari sama dengan 3. Sehingga untuk domain dari f itu x-nya lebih dari sama dengan 3. Oke, nah untuk yang do ini bentuknya pecahan kemudian ada di dalam akar. Teman-teman boleh coba terlebih dahulu do dan e. Nanti dijawab di kolom komentar. Syaratnya sama, ada dua ini, akar dan juga pecahan. Oke? Nah, sekarang kita next untuk yang keempat. Nah, yang keempat di sini ditentukan fx itu sama dengan 2x, gx-nya itu sama dengan 1 min 3x, hx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Oke, aku coba untuk yang A. Yang A adalah G bundaran Fx. G bundaran Fx berarti nilainya adalah G dari Fx. Kita mulainya dari yang paling dalam dulu, berarti nilai dari Fx. Fx dirumuskan dengan 2x, berarti di sini G dari 2x. Oke, nah di sini ada G. Kita masuk ke formula G-nya. Di sini G itu 1 min 3x. Nah, x-nya ini tinggal dirubah sesuai yang ada di dalam kurung. Berarti nilainya menjadi 1 min 3 dikalikan 2x. Aman ya? Karena di sini x-nya itu dirubah menjadi 2x yang ada di dalam kurung. Oke, kalau kita hitung berarti hasilnya adalah 1 min 6x. Nah, berarti hasil akhirnya seperti ini. Untuk yang B juga setipe dengan itu, berarti bisa dicoba sendiri. Kemudian C juga sama, nah tapi dia ada 3 fungsi. Tapi konsepnya sama banget kayak yang A. Sekarang aku akan coba untuk yang Do. Nah, untuk yang Do di situ F bundaran G bundaran H-5. Nah, berarti di sini sama kayak F dari G dari H-5. Sama seperti tadi, kita mulai dari yang paling dalam terlebih dahulu, berarti H-5. Kalau H dirumusin dengan, di sini Hx itu rumusnya X kuadrat min 1. Berarti kalau H-5, itu nilainya sama dengan min 5 kuadrat dikurangi 1. Min 5 dikuadratin hasilnya adalah 25.
dikurangi 1 berarti hasil akhirnya adalah 24. Nah, kalau sudah ketemu hanya itu 24, kita masukin ke G. Berarti nilai dari G ini 24. G24 kita masukin ke formula GX. Berarti yang ada di sini, GX-nya. Rumusnya adalah 1 min 3X. X-nya kita ubah jadi 24. Sehingga jadi 1 min 3 kali 24. Berarti 1 dikurangi 3 kali 24 berarti hasilnya adalah 72. 1 dikurangi 72 berarti hasilnya adalah negatif 71. Oke, nah untuk soal yang E juga sama konsepnya kayak soal nomor D, bisa dicoba dan dijawab di kolom komentar, oke? Nah, next kita ke soal yang kelima. Tentukan rumus untuk fungsi komposisi G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Sama seperti soal yang tadi, kayak soal nomor 4. Nah, mungkin aku akan coba untuk satu soal aja ya. Aku pilih dari soal yang B. Karena konsepnya udah sama kayak nomor 4 tadi. B, aku cari yang G bundaran Fx aja. Yang dicari G bundaran Fx. Berarti nilainya sama dengan G dari Fx. Berarti G dari Fx-nya, kalau yang B, Fx-nya dirumusin dengan X per X min 1. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kan ada formula G. Yang paling dekat adalah G. Berarti kita masukin ke G-nya. Nah, Gx itu rumusnya adalah akar dari 1 ditambah X kuadrat. X yang ada di sini tinggal dirubah sesuai yang ada di dalam kurung. Berarti bentuknya menjadi akar dari 1 ditambah X per X min 1 kuadrat. Kalau kita hitung berarti akar dari 1 ditambah X kuadrat per X kuadrat min 2X ditambah 1. Oke, berarti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Untuk A dan C boleh dicoba terlebih dahulu dan mungkin akan dijawab di kolom komentar. Silahkan, oke? Nah, kita lanjutin ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini Gx sama dengan 4x min 3 dan G bundaran Fx sama dengan 6x kuadrat plus 4x plus 9. Yang dicari adalah Fx-nya. Oke, aku coba untuk yang pertama, untuk A-nya. G bundaran Fx itu setara dengan G dari Fx. Nilainya sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 9. Nah, tadi sebelumnya itu ada rumus ini. Kalau misalkan X, Gx itu di sini 4x min 3. Berarti kalau X-nya tak rubah menjadi Fx, nah yang aku lingkarin merah ini tinggal ganti aja dengan Fx juga. Berarti nilainya jadi 4 kali Fx min 3. Oke, berarti di sini 4 Fx min 3 sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 9. Nah, kalau aku pindah ruas 3-nya ke sisi yang kanan, berarti jadinya 4Fx sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 9, min pindah ruas jadinya plus 3. Berarti 4Fx sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 12. Nah, kita ngilangin 4-nya, berarti 4-nya pindah ruas jadinya Fx sama dengan 16x kuadrat ditambah 4x ditambah 12 dibagi 4. 16 dibagi 4 berarti hasilnya adalah 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 4 berarti hasilnya adalah 3. Nah, berarti hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke? Nah, berarti untuk yang A udah selesai, jawabannya 4x kuadrat plus x plus 3. Kemudian untuk yang B-nya, yang B di sini aku coba bentuknya adalah Gx sama dengan 4x min 3 dan F bundaran Gx sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 9. Oke, berarti F dari Gx sama dengan 16x kuadrat plus 4x plus 9. Nah, Gx yang ada di sini kita rubah dengan formulanya Gx, yaitu 4x min 3. Berarti F dari 4x min 3 sama dengan 16x kuadrat
plus 4, X plus 9. Nah, kalau soalnya seperti ini, di sini kita misalin variabel yang lain, misalnya dengan A. Berarti 4X min 3 sama dengan A, berarti 4X-nya sama dengan A plus 3. Untuk X-nya berarti A plus 3 dibagi 4. Nah, kalau sudah, berarti ini X ini kita ubah yang ada A-nya. Jadinya 16 dikalikan A plus 3 per 4 kuadrat ditambah 4 dikali A plus 3 per 4 ditambah 9. Nah, kalau aku kuadratin berarti hasilnya adalah 16 dikalikan A kuadrat plus 6A plus 9 per 16. Terus di sini 4-nya boleh kita coret aja, berarti nilainya tinggal A plus 3 plus 9. 16-nya boleh kita coret, berarti hasil akhirnya tinggal A kuadrat plus 6A plus 9 plus A plus 12. Kalau kita hitung berarti A kuadrat ditambah 6A ditambah A, berarti hasilnya adalah 7A. Kemudian 9 ditambah 12, berarti hasilnya adalah 21. Oke, berarti karena FA sama dengan bentuk ini, berarti Fx-nya itu setara dengan X kuadrat plus 7X plus 21. Oke. Kita next ke soal yang lain. Mungkin aku akan next ke soal lingkaran aja ya. Di sini tentukan besar AOB. Yang dicari adalah bentuk yang di sini. Oke. Untuk teoremanya sendiri, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat itu sudut yang melewati pusat lingkaran. Kalau sudut keliling berarti sudut yang melewati keliling lingkaran. Kita pakai teorema ini. Nah, di sini sudut pusatnya berarti yang melewati pusat, kita misalin AOB, berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, berarti ACB. Nah, berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali 55, atau hasilnya setara dengan 110. Berarti sudut AOB-nya adalah 110. Oke? Next ke soal nomor 2. DFE 70 dan DPE adalah 5X min 10. Tentukan nilai X-nya. Ini sama konsepnya kayak nomor 12. Nah, berarti di sini sudut pusatnya yaitu 5X min 10 itu sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu 70. Karena sudut yang melewati pusat itu yang di sini, yang 5X min 10, sudut kelilingnya adalah 70. Berarti 5X min 10 sama dengan 2 kali 70, hasilnya adalah 140. Berarti 5X-nya sama dengan 140 ditambah 10, hasilnya adalah 150. Berarti X-nya 150 dibagi 5, atau X-nya setara dengan 30. Oke, nah berarti ketemulah nilai X-nya 30. Kita lanjutin ke nomor 3. Konsepnya sama kayak tadi. Di sini sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya berarti yang melewati pusat yaitu 65. Itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya yaitu ACB. Nah, berarti untuk sudut ACB itu sama dengan 65 dibagi 2. Berarti sudut ACB-nya sama dengan 65 dibagi 2 itu setara dengan 32,5. Oke, nah kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di sini terdapat dua lingkaran dengan jari-jarinya 10 dan juga 4. Bila jarak kedua pusatnya adalah 6, maka kedua garis singgung lingkaran persekutuan dalamnya adalah bla bla bla. Oke, kalau garis singgung persekutuan dalam tak misalin dengan PGS gitu ya. Tak tulis PGS. Nah, itu rumusnya adalah akar dari jarak antar pusatnya, berarti pusat kuadrat dikurangin. Nah, kalau dalam berarti R-nya itu ditambah. Berarti di sini 10 ditambah 4. Atau tak tulis dulu R ditambah R. R besar ditambah R kecil. Oke, nah berarti tinggal dihitung aja akar dari jarak antar pusatnya. Berarti 6 kuadrat dikurangin jari-jari besarnya 10 ditambah jari-jari kecilnya 4.
Oke, berarti hasilnya adalah akar dari 36 dikurangin 10 ditambah 4 dikuadratin. Hasilnya setara dengan 14 kuadrat. Nah, kalau lihat soalnya seperti ini, 14 kuadrat itu pasti lebih dari 36. Berarti kemungkinan soalnya salah. Jadi menurutku untuk soal nomor 13, kalau yang dicari adalah garis singgung dalamnya, berarti soalnya salah. Seharusnya jarak antar pusatnya itu lebih panjang daripada penjumlahan jari-jarinya. Oke, mungkin kita akan coba untuk yang ke-14 saja kali ya. Nah, ini sama-sama persekutuan dalam. Berarti rumusnya masih sama. PGS atau persekutuan garis singgung itu sama dengan akar dari pusat kuadrat dikurangin R plus R kuadrat. Nah, berarti akar dari jarak antar pusatnya itu 17, berarti 17 kuadrat dikurangin jari-jari luarnya adalah 6, kemudian ditambah jari-jari yang lain itu 2. Nah, berarti akar dari 17 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. Kalau kita hitung hasil akhirnya adalah 15. Kenapa aku bisa cepat ngitung 15? Karena kita punya triple Pitagoras. Triple Pitagoras 8, 15, 17. Nah, berarti kalau di sini ada angka 8 sama 17, berarti pasangannya sudah pasti 15. Oke, kita next ke soal yang lain. Soal nomor 15. Panjang garis singgung RS. Nah, kalau kayak gini berarti dia itu persekutuan luar. Garis singgung luar. Nah, sebenarnya mirip kayak tadi. Nah, tapi bedanya kalau dalam kan di sini ditambah. Kalau luar di sini dikurangin yang aku lingkarin merah. Berarti rumusnya adalah PGS itu sama dengan akar dari pusat kuadrat dikurangin R min R kuadrat. Karena kalau luar berarti jari-jarinya dikurangin. Nah, ini untuk rumusnya. Tinggal masukin aja angkanya, berarti akar dari pusatnya berarti 13 kuadrat dikurangin jari-jarinya 8, jari-jari yang lain 3. Berarti akar dari 13 kuadrat min 5 kuadrat. Nah, kalau kita hitung nilainya pasti 12 karena kita punya triple Pitagoras. Pitagoras 5, 12, 13. Nah, karena di sini sudah ada 13 dan 5, berarti yang lainnya adalah 12. Oke? Oke, kita next ke soal berikutnya. Jika besar BCD adalah 88 dan ABC adalah 92, tentukan besar CDA dan DAB. Oke, kalau soal kayak gini, teoremanya sudut yang berhadapan itu pasti jumlahnya 180. Berarti kalau kita jumlahin yang berhadapan di sini D sama B. Berarti sudut D ditambah sudut B itu sama dengan 180. Nah, sudut D-nya itu yang kita cari atau bisa juga kita sebut ADC atau CDA sama aja. Berarti sudut CDA ditambah sudut B-nya yaitu 92, nilainya sama dengan 180. Kalau 92-nya pindah ruas, berarti sudut CDA itu setara dengan 180 kurangi 92. Berarti hasilnya adalah 88. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk sisi yang lainnya. Di sini yang berhadapan yaitu C dan A. Berarti sudut C ditambah sudut A itu besarnya juga pasti 180. Jadi teoremanya emang demikian. Kalau berhadapan jumlahnya itu 180. Nah, sudut C-nya nilainya adalah 88. Sudut A-nya berarti BAD atau DAB sama aja. Itu yang kita cari. DAB. Oke, nilainya sama dengan 180. Berarti sudut DAB-nya 180 dikurangi 88. Hasil akhirnya adalah 92. Oke, mungkin sampai situ dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.